Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Materi memang masih cukup panjang, akan tetapi saya berusaha untuk membahas semuanya walaupun selayang pandang. Mudah-mudahan yang singkat itu senantiasa membayang dan membekas di hati para ikhwah tersayang. Ya. Kemudian ada satu yang akan saya sampaikan sebagai bekal. Beberapa kali sudah pernah saya sampaikan, tapi ini mungkin kali ketiga atau keempat di majelis yang berbeda. Bekal bagi seorang muslim. Kita tahu bahwa kematian pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ingin ketika mati datang kita siap. Kematian itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak siang ya malam. Maka untuk menghadapi kematian itu, mudah-mudahan Allah yaktub lana husnul khatimah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Kita membekali diri dengan perkara-perkara yang sederhana, yang terkadang disepelekan oleh banyak orang. Paling tidak ada 4 perkara. Yang pertama, jangan lupa sholat bardain. Jangan lupa melakukan sholat bardain setiap hari. Mungkin jamaah ikhwah ada yang sudah pernah melakukan sholat bardain? Belum ada? Sudah? Baru Endi? Nur? Sholat bardain? Belum pernah? Baru 1? Oh, antum yang ngaku, yang lain nggak ngaku itu? Gimana? Ada yang sudah pernah sholat bardain? Enggak, sudah ada pernah belum melakukan sholat bardain? Siapa? Coba yang pernah melakukan sholat bardain tunjuk jari. Kok enggak ada yang tunjuk jari? Sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Coba. Masih belum juga? Ini pentingnya ngaji. Loh, apa Ustaz? Jadi tahu sesuatu yang tadinya tidak tahu. Loh, kalau itu udah lama tahu Ustaz. Iya. Begitu tahu dengan fadilah keutamaan sholat bardain subuh dan asar, jadi semakin semangat. Itu fungsinya ngaji. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang melakukan sholat bardain subuh dan asar, terutama lakukan dengan secara berjamaah, maka akan masuk ke dalam surga. Taruhlah kita tadi subuh walhamdulillah sudah melakukan sholat subuh. Kemudian ada di antara kita meninggal dunia antara subuh dengan zuhur, maka dia sudah dapat janji surga. Sudah dapat janji surga. Ustaz, dosa-dosanya yang lain gimana? Terserah Allah. Itu ancaman dosa-dosa, tapi ini janji. Nanti pada hari kiamat setiap orang akan di hadapan 2, janji dan ancaman, dosa dan pahala. Mana yang lebih banyak timbangannya? Nah, kalau kita melakukan sholat subuh atau melakukan sholat asar, nyicil, kita dapat janji. Jadi ketika ada saudara kita meninggal waktu pagi padahal sudah sholat subuh, kita optimis, mengharap kebaikan bagi dia, insya Allah dia husnul khatimah. Kita katakan demikian. Ya, karena dia sudah melakukan sholat subuh. Maka jangan lupa setiap hari sholat subuh dan sholat asar. Kalau malam hari meninggal sudah sholat asar, walhamdulillah. Bukan berarti sholat lain tidak dikerjakan, tetap dikerjakan. Karena kalau meninggalkan sholat lain nanti jadi termasuk golongan yang sahun. Ya. Ini yang pertama, sholat bardain. Sholat apa? Subuh dan asar. Yang kedua, sayyidul istighfar. Sayyidu
al-istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, yakin isinya yakin dia. Apa tuh isinya sayyidul istighfar? Kalimat tauhid, pengakuan dosa kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah, pengakuan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar, yakin isinya, kemudian dia mati di hari itu, dakhalal jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengucapkan malam hari, yakin isinya, barang siapa yang mengucapkan sore hari atau malam hari, yakin isinya, kemudian dia mati sebelum pagi, berarti malam hari matinya, dakhalal jannah. Ini janji. Makanya kelihatannya sepele ya sayyidul istighfar, tapi jangan sampai kelewat. Siapa tahu kita ya setelah sholat subuh langsung tidak sadarkan diri, setelah sholat asar tidak sadarkan diri, mumpung masih hidup segera ucapkan untuk meraih janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Ustaz, dosa saya masih banyak. Ya dosa banyak, tutupi dengan amal yang banyak. Di antaranya adalah sayyidul istighfar. Itu ringan di mulut, besar sekali timbangannya. Yang ketiga, doa minta surga dan minta neraka. Berlindung dari neraka. Doa minta surga dan berlindung dari api neraka. Kadang ini berat, seorang kadang nggak sadar. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga, berapa kali? Thalatha marrat, 3 kali. Maka surga akan berkata, Allahumma ya Allah, surganya doakan, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Berarti ditunggu-tunggu oleh surga. Cuma mengucapkan Allahumma ini as'alukal jannah 3 kali. Terus Ustaz, nanti kan masih diancam neraka. Makanya lengkapi doanya. Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku berlindung dari api neraka. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan doa ini 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari api neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah jaga dia dari api neraka. Diusir oleh neraka, ditunggu-tunggu oleh surga. Padahal cuma mengucapkan 3 kali, 3 kali. Sederhana tapi luar biasa. Yang keempat, baca ayat kursi. Insya Allah semuanya hafal. Baca ayat kursi selepas sholat fardu 5 kali. Berarti yang enggak sholat fardu gimana? Gimana membaca ayat kursi kalau tidak sholat fardu? Ini memotivasi kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Selepas sholat fardu, zikir selesai, kita baca ayat kursi. Allahumma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sehabis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Jadi sudah disiapkan kaplingnya di surga. Nunggu apa? Nunggu mati saja. Sederhana atau cuma baca ayat kursi. Maka ini amalan-amalan ringan setelah sholat fardu, mulai sayyidul istighfar di pagi dan sore hari, minta surga, berlindung badan neraka 3 kali 3 kali, kemudian membaca ayat kursi, itu bekal. Banyak sebetulnya masih bekal-bekal yang lain, tapi nak kakean mbok gelegean. Kalau terlalu banyak itu apa? Ada yang keluar nggak bisa dihafal. Ya, maka sedikit tapi bisa diamalkan lebih baik daripada apa? Banyak tapi terlupakan.
Ini sekedar bekal diri saya dan juga bapak-bapak untuk bekal harian, ya, bekal harian seorang muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Iman kepada malaikat, halaman 71. Pada kesempatan sesi ini saya akan membahas 3, insya Allah. Yang pertama iman kepada malaikat, yang kedua iman kepada kutub, yang ketiga iman kepada para rasul. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib, halaman 71, mulia, yang senantiasa patuh kepada Allah dan diciptakan olehnya dari cahaya. Makhluk gaib, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Mulia, berarti lawan dari apa? Hina. Mulia, tidak boleh menghinakannya. Senantiasa patuh kepada Allah, berarti tidak pernah bermaksiat, nggak pernah ngelawan, diperintah apa saja manut. Malaikat maut tugasnya pencabut nyawa, ya tugasnya nyabut nyawa, nggak pernah kemudian apa? Ngeyel. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dia sampaikan wahyu dan tidak salah alamat, tepat pada sasarannya, tidak mungkin salah, ya. Malaikat Israfil, nafikhus sur, peniup sangkakala, begitu pertama kali diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan tugas kamu meniup sangkakala, maka dia letakkan sangkakala di mulutnya. Sampai sekarang tinggal nunggu apa? Perintah. Antum jangan katakan, oh enak itu malaikat Israfil tugasnya cuma apa? Nanti. Enggak enak. Dia sekarang nunggu. Saking taatnya malaikat itu. Begitu Allah katakan tiup, tiup. Ya, subhanallah. Itu para malaikat, dalilnya la yasunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa makna iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat artinya adalah meyakini dengan pasti keberadaan mereka, yakni bahwa mereka adalah ada. Halaman 72. Bahwa mereka adalah para hamba Allah yang mulia, memiliki karakteristik dan sifat khusus yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Ini iman kepada malaikat. Kita yakin malaikat itu ada. Nah, kita masuk pada cakupan iman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini keberadaan mereka. Dalam arti mempercayai bahwasanya mereka benar-benar ada dan nyata, bukan ilusi, bukan khayalan, dan bukan sesuatu yang hanya diangan-angan saja. Bukan pula gambaran bahwa itu adalah dorongan jiwa baik tok, bukan. Tapi betul-betul ada yang namanya malaikat. Dan sebagian orang mengatakan malaikat itu hanya secara apa? Dorongan apa? Dorongan jiwa untuk berbuat baik, bukan. Malaikat itu betul-betul ada. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan malaikat uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Mathna, ada yang 2 pasang, wa thulatha, ada yang 3 pasang, wa ruba', ada yang 4 pasang. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan sayap bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sampai diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril memiliki situ mi'ati janah, 600 sayap. Dan setiap sayapnya kalau dibentangkan menutupi barat dan timur, sadal ufuk. Dalam riwayat yang lain sebutkan di sini, nanti silakan baca. Bahwasanya sayapnya itu meneteskan yakut, permata, berlian yang tidak ternilai harganya. Lho Ustaz, kok ora ketiban? Masalah gaib. Ente mau iman berarti ente mukmin, ente enggak beriman berarti ente kafir. Gampang toh? Udah gitu aja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Kalau orang kafir silakan. Nggak ada yang paksa kok. Tanggung sendiri. Ya. Ini masalah keimanan. Ini kelebihan kita orang iman, orang muslimin dengan orang-orang yang lain yang hanya sekedar mengandalkan apa? Akal. Nek rati nemu nalar iki ora bener. Kalau nggak masuk akal berarti tidak bener. Karena betapa banyak perkara agama ini yang dilandaskan dalam perkara yang gaib. Bahkan perkara pertama, ciri orang yang bertakwa adalah iman kepada yang gaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman kepada gaib. Ini pertama kali. Nah, kita lanjutkan. Para malaikat nyata keberadaannya, walaupun kita tidak melihat wujudnya. Nabi SAW pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Ya. Dikatakan oleh Rasul SAW, dikatakan dalam hadis ya, riwayat Muslim halaman 75, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat Jibril, ia memiliki 600 sayap, besar sekali. Ya. Kemudian dikatakan masing-masing yang memenuhi ufuk, dari sayapnya berjatuhan sesuatu yang berwarna-warni, mutiara, batu mulia yang hanya diketahui oleh Allah. Di dalam dalam Quran juga diceritakan Maryam pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Nyata. Hanya saja malaikat Jibril saat itu berbentuk sebagai manusia. Ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya malaikat itu ada dan tidak boleh ingkar. Maka dikatakan di sini dalam halaman 77, barang siapa yang wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kufur ingkar kepada Allah dan para malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tidak boleh kita ingkar tentang adanya malaikat. Kita yakin malaikat itu ada yang tugasnya macam-macam, termasuk nanti menjaga kita. Cakupan yang kedua halaman 78, meyakini bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Kalau mereka hamba berarti tidak boleh diibadahi. Namanya hamba, tugasnya adalah menghamba. Namanya pencipta, dia berhak untuk diibadahi. Itu Allah berhak untuk diibadahi. Hamba tugasnya beribadah dan dia berhak menerima pahala. Nah, maka malaikat di sini hamba. Dia hanya menghamba kepada Allah. Apa namanya? Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang nomor 3. Halaman 78, 79. Mempercayai karakteristik mereka, sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada di antara malaikat yang disebutkan, misalnya malaikat secara detail, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Malakul Maut. Adapun Israel itu tidak benar penyebutan Malakul Maut dengan nama Israel. Yang benar adalah Malakul Maut. Kemudian Mungkar dan Nakir. Adapun nama para malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita beriman secara global bahwasanya malaikat itu banyak. Ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya. Mana Ustaz dalil yang menunjukkan malaikat itu banyak? Ini di bawahnya halaman 80. Yu'ta bi jahannama yauma idzin la sab'una alfa zimam. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat neraka dan diikat dengan 70.000 tali. Berapa? 7,000. Sab'una alf, 70.000. Dan setiap tali kekang tadi ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000 sama dengan hasilnya banyak. 4.900.000.000. Itu yang narik neraka. Belum lagi di langit sana ada tempat namanya Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Dan yang sudah pernah masuk tidak akan masuk lagi. Ya ini berarti tiap hari apa? 70.000, 70.000, 70.000. Itu disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda? 1439 yang lalu. Kalikan tiap hari. 1000 hari saja sudah berapa? 360.000 hari. Itu 1000 hari. Padahal ini 1400. 360.000 itu setiap harinya. 1000 harinya. 1000 tahunnya. 1000 tahun. Berarti kalau seharinya 70.000, 360.000 kali 70.000. Pengno dewek. Jumlahnya banyak sekali. Itu yang masuk kemana? Baitul Ma'mur. Belum yang di langit. Langit ini ada penghuninya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan saya ceritakan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini ara ma la tarawun, nanti buah iman kepada malaikat insyaallah taala. Ya, buah iman kepada malaikat. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Halaman 84. Nanti kita kembali lagi insyaallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, attatis sama, langit telah berderit kayak pintu yang sudah lama tidak diminyai. Kret. Tapi kita tidak mendengar. Langit telah berderit dan pantas dia berderit. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat sepanjang 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Ya. Berarti penuh malaikat. Berat langit itu. Kita kalau naik pesawat kita belum sampai langit. Itu baru terbang di atas awan. Langit di sana. Langit dunia itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu jarak bumi dengan langit dunia. Tebalnya langit dunia, langit yang pertama, itu 500 tahun perjalanan. Nanti jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya langit kedua 500 tahun perjalanan. Kalau ingin tahu 500 perjalanan, itu artinya 500 perjalanan 500 tahun. Mohon maaf. 500 tahun perjalanan itu dengan onta, bukan dengan mobil but-butan, dengan onta. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengajak bicara siapa? Para sahabat, dan perjalanan sewajarnya saat itu dengan onta. Jalan yang wajar dengan onta selama 500 tahun. Pingin nyoba? Pergi ke Jogja, sewa onta. Kemudian jalanlah dengan onta 24 jam saja sudah. Terus jalan, coba sampai berapa kilo. Mungkin di jam ke-24 kita sudah nggak bisa ngitung kilonya lagi. Alias apa? Itu baru 1 hari. Ini 500 tahun perjalanan. Aros di atas langit yang ke-7 sana. Di atasnya lagi. Berarti tinggi sekali, ya. Ini langit penuh dengan malaikat. Banyak sekali jumlah mereka. Dan di antara sifat mereka adalah besar. Tubuhnya itu besar. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sayapnya malaikat Jibril. Demikian juga tentang malaikat penyangga arsy. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu malaikat penyangga arsy. Jarak antara syahmatu udhunihi wa katifihi, jarak antara ini daun telinganya, dan menunjukkan bahwasanya malaikat memiliki daun telinga. Apakah sama dengan kita atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kita yakin. Dan antara daun telinga dan pundaknya itu 500 tahun perjalanan. Udah.
Dalam satu hadis yang diperselisihkan antara ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang namanya malakut dik, malaikat dik. Ini malaikat gede sekali. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Apa itu malakut dik? Malakut dik itu kakinya menghunjam ke 7 lapis bumi. Dan kepalanya merunduk di bawah arsy. Allah, gede banget. Menghunjam 7 lapis bumi, kemudian kepalanya merunduk di atas arsy, di bawah arsy. Bukan hamalatul arsy, beda. Ini besar sekali malakut dik. Berarti berapa? Ya kalau satu langit saja berapa? 500 tahun perjalanan, berarti kalikan 7, kalikan 14. Karena jarak satu langit dengan langitnya juga 500 tahun perjalanan, kalikan 14 sudah tuh. Tinggi menjulang. Itu malakut dik. Lah tugasnya apa? Ya tugasnya cuma bilang subhanallah. Ma'adhama hadza. Maha besar engkau ya Allah. Betapa besarnya engkau ya Allah. Betapa besar ciptaanmu ya Allah. Tugasnya cuma itu. Subhanallah. Jadi malaikat itu luar biasa besarnya. Makanya di antara buah keimanan kita kepada malaikat, di antara buah keimanan kita ya, itu kita bersyukur cinta malaikat, cinta makhluk yang gede. Apalagi kalau kita ini yakin dijaga malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk dijaga malaikat, untuk didoakan malaikat. Nanti insya Allah ta'ala kita lanjut kepada buah keimanan kepada malaikat. Ini malaikat ya. Jadi malaikat itu tercipta dari nur, mereka makhluk yang gaib, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sifatnya macam-macam, jumlahnya banyak. Mereka ada, kemudian mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah, dan mereka memiliki nama-nama yang disebutkan oleh Allah, ada juga yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, memiliki tugas masing-masing. Di antara mereka ada yang bertugas untuk membawa wahyu, di antara mereka ada yang bertugas untuk mengirim air hujan, di antara mereka ada yang bertugas untuk menjaga orang-orang yang beriman atau hamba Allah secara umum, ya malaikat hafadhah. Sebagian ulama mengatakan tugas malaikat hafadhah itu menjaga seorang hamba kalau belum tiba ajalnya. Bal-balan, futsal, ketendang kepalanya, tuh injek-injek, naudzubillah min dzalik, tapi enggak mati. Ini tugasnya malaikat hafadhah. Karena belum ajalnya. Anak kecil jatuh dari tempat tinggi enggak nangis, Masya Allah, tapi langsung mati. Oh, berarti memang sudah ajalnya. Tapi anak kecil jatuh dari tempat tinggi, ditangkap orang, kena. Ini tugasnya malaikat hafadhah untuk ngepaskan, supaya nangkapnya itu enggak apa? Enggak merucut. Jadi jangan bangga kita ini, oh untung saya. Allah yang menjaga. Lewat penjagaan malaikat hafadhah, memang belum ajalnya. Gempa, rumah semuanya ambruk, anak kecil di dalamnya terhalang oleh talang, ya, atau terhalang oleh meja ini yang ambruk, nutupi dia di bawahnya. Itu tugas malaikat hafadhah, menyelamatkan hamba-hamba Allah yang belum sampai pada ajalnya. Kecelakaan, mobilnya apa? Guling-guling, rodanya perutol semuanya, penumpangnya semuanya kepala sampai kakinya pisah, tapi masih bisa jalan, Masya Allah. Pernah lihat orang yang pisah kepala sama kakinya masih bisa jalan? Sebelah kita, kepala sama kakinya pisah masih bisa jalan. Remuk mobilnya, remuk jujuk, akan tetapi ternyata masih hidup. Ini tugasnya malaikat hafadhah. Demikian juga ada petugas yang bertugas untuk menjaga gunung.
yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif, ketika dia dilempari batu. Dikatakan kepada berkata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya datang bersama malaikat gunung, penjaga gunung. Kalau kau mau, ini gunung mau ditimpakan kepada penduduk Taif." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Oh, jangan. Saya berharap keturunan mereka akan beriman kepada Allah." Kalau kita yang ditawari gimana? Oh, jangan. Jangan dua. Tambah lagi. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharap apa? Kebaikan. Nah, buah iman kepada malaikat. Yang pertama, berusaha meneladani kebaikan mereka. Mereka baik, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Berat atau tidak? Berat. Senantiasa taat. Ketaatan itu artinya menjalankan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Ini apa namanya? Kebaikan para malaikat. Di antara kebaikan malaikat itu, mereka ada yang sujud, ya sujud terus. Itu dalam hadis di halaman 84. Ya, tugasnya sujud terus. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghadirkan rasa syukur. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita jadi yakin bahwa Allah itu telah mengirim hamba-hambanya yang mulia untuk menjaga kita, mengawasi kita, mengatur kehidupan kita. Minta hujan kepada Allah, Allah turunkan hujan lewat malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kita lewat Al-Qur'an, diturunkan lewat malaikat Jibril. Jadi kita harus sayang kepada malaikat, bersyukur kepada Allah dan cinta kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, berhati-hati. Sebelum ketiga, di sini dikatakan setiap orang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini malaikat hafadhah. Malaikat yang menjaga kita. Kepleset tapi kepalanya enggak kejedut. Sering? Atau pernah? Jadi jangan bangga, tifannya mantap. Nah. Keplesetnya mantap. Tapi penjagaan malaikat lebih mantap. Jadi kenapa kok kepala kita selamat? Allah, itu malaikat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditahan kepalanya. Anak kita kepleset, kepalanya Masya Allah tidak kena. Ya, itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap hati-hati dalam bicara, dalam berbuat, karena semuanya akan ditulis. Perkataan kita juga akan ditulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Malaikat itu akan mengikuti kita terus, apa yang kita katakan ditulis, ya. Keluh kesah kita, ya, ghibah kita, namimah kita, ngerasani dan yang lain-lain. Semuanya akan ditulis. Semua amal tangan kita, mulut kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, semuanya ditulis amalannya. Nah, kemudian yang keempat, berusaha meraih doa para malaikat. Ya, halaman 88. Bagaimana cara meraih doa dari malaikat? Yang pertama, gemar menuntut ilmu agama. Nah, ini Masya Allah. Seperti yang kita kemarin sampaikan, bahwasanya innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm bima yasna talibul ilm. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh talibul ilm. Ya, didoakan oleh para malaikat mendapatkan keridhaan dari malaikat. Wa innal alima, kemudian orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan baca Quran, itu alim. Sesuai dengan kadarnya. Ya. Mengajari kebaikan, memberikan petunjuk kepada orang lain, ini tidak boleh, yang ini boleh. Itu alim. Akan dimintakan ampun dari siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Siapa yang di langit? Malaikat. Siapa yang di bumi? Semuanya, hatal hitan filma, sampai ikan di dasar lautan. Itu akan memintakan ampun untuk orang alim. Kenapa orang alim kok dimintakan ampun sampai pun oleh ikan di lautan? Karena orang alim itu menghalangi terjadinya kerusakan di muka bumi.
wal ifsad fil ard. Ya. Nah, kemudian di antara cara mendapatkan doa malaikat adalah menjenguk orang sakit. Halaman 89. Kata Rasulullah SAW yang artinya tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim satu pagi melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore. Masya Allah, 70.000, bayangkan. Orang soleh itu doanya dikabulkan. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang soleh. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Berarti cari orang sakit pagi, cari orang sakit sore. Ustaz, gimana kalau orang sakitnya itu istri kita atau anak kita? Naam. Kita jenguk istri kita pagi hari, tarawat, dengan tujuan untuk mendapatkan doa dari malaikat dan berbuat baik kepada istri kita. Anak kita pas sakit, kita jenguk. Ibu kita sakit, kita jenguk. Teman kita ngelembur, capean, ngreges. Ya, jenguk pagi hari. Ngopong, saya cuma ngreges kok. Ya walaupun ngreges, tapi saya ingin dapat doa 70.000 malaikat. Oh iya toh, kalau gitu gantian ya, antum nanti ngelembur greges. Suruh gantian sakitnya. Ya. Kelihatannya sederhana kan? Siapa yang bahagia dengan hadis ini, ikhwan? Kalau dia tahu, petugas rumah sakit, bayangkan. Tiap hari itu, Masya Allah. Dokter sama perawat. Raisu rasore. Loh, dokter kok kunjungan lagi? Kan jadwalnya pagi. Iya, ini saya ingin dapat doa malaikat. Ada dokter yang kayak gitu? Belum apa namanya? Belum terdeteksi, tapi saya yakin ada. Masya Allah banyak dokter yang akhlaknya bagus, walaupun dokter senior. Saya pernah nunggu ibu di rumah sakit. Ini dokter nggak kenal sama saya. Dokter senior, kepala rumah sakit. Ya sebut saja kepala rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta saat itu. Dia masuk kamar, itu gini. Assalamualaikum. Nggak kenal sama saya. Sekarang alhamdulillah dia duduk di majelis saya. Dulunya nggak kenal. Tapi sama semua orang itu Masya Allah sopannya. Terus pas sudah ngaji ke saya itu, hafizahullah, saya kan sakit berengen ini kaki, suka sakit gatel gitu. Pak dokter, ini kalau sakit kaki kayak gini itu diobati apa ya? Dia langsung nunduk, deprok di depan kaki saya. Oh iya, ini Masya Allah. Saya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah sepuh dokternya, tapi enggak apa namanya? Ya enggak malu-malu untuk dekat ke kaki saya yang gatelan itu tadi. Akhlak dokter itu Masya Allah. Maka kesempatan kalau dia jadi perawat, jadi dokter, sebetulnya digunakan itu. Kalau memang ihtisab, mengharap apa? Mengharap pahala. Terkadang apa namanya? Mereka mencukupkan daftar kunjung saja sudah Masya Allah. Dengan niat yang apa? Yang tulus, yaitu ingin menengok orang sakit. Dan ini sudah sering kita sampaikan kepada mereka. Kemudian mendoakan orang lain atau rajin berinfak dulu. Ini cara mendapatkan doa dari malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap hamba menjumpai pagi hari pasti ada dua malaikat yang turun. Ya. Yang satu berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Yang satunya lagi berdoa, ya Allah timpakan kebinasaan bagi orang yang enggan berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah gantilah orang yang suka berinfak. Kita sudah infak apa tiap hari? Kepada istri kita bisa, alhamdulillah. Kepada anak kita, itu infak. Uang jajan yang kita berikan kepada anak kita, uang belanja yang kita berikan kepada istri kita, itu infak. Niatkan supaya didoakan oleh malaikat. Ustaz, kalau begitu apakah harus tiap hari, Ustaz? Kalau bisa tiap hari, alhamdulillah. Kalau enggak dirapel berapa? 10 bulan sekali. Ya, sebulan sekali. Ya, diinfakkan. Karena itu termasuk infak yang paling utama kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua dan saudara yang membutuhkan.
Kemudian mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimithlin. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan bertanya dan untukmu juga. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita nih, kita pingin kita punya hutang. Kita punya hutang. Kita pingin hutang kita lunas. Caranya bagaimana? Doakan saudara kita yang berhutang. Doakan saudara kita yang berhutang tanpa sepengetahuan dia. Nanti akan diaminkan oleh malaikat dan dikatakan mudah-mudahan kamu juga. Insyaallah. Jadi kalau kita tahu saudara kita hutang, bukan malah hasad. Kalau saya doakan dia nanti lunas duluan, saya belum. Iya kan? Ada yang berat. Ya kalau masalah hutang masih ringan lah. Yang lebih berat masalah jodoh. Podo bujange sing diincer mung siji. Ngincernya satu orang. Iya kan? Tuh, saya doakan dia dapat orang itu enggak ya? Nanti kalau saya doakan, saya dapat siapa? Padahal jodoh itu enggak akan lari. Lari pun lari. Ustaz, kalau ini gimana? Doakan temannya. Ngobrol-ngobrol. Saya itu dong yo pingin akhi. Oh iya toh, antum pingin toh, yo sama yo. Iya. Nyilingker. Ya Allah, berilah jodoh yang kedua untuk dia ya Allah. Antum diaminkan malaikat dan ditambah doa. Mudah-mudahan kamu pun demikian. Siap dipraktekkan insyaallah. Teman saya di Jogja sudah praktek. Lulus. Mas Kiting mana? Mas Kiting itu namanya siapa tak sebetulnya? Mas Indra mana Mas Indra? Gak kelihatan ya? Wah. Siap insyaallah. Teman saya ini nggak dapat. Saya bilang, ya akhi, antum kalau ingin dapat doakan. Akhirnya betul. Suatu saat dia diam-diam doakan temannya yang pingin juga. Sudah siap dan memang, tapi belum ketemu jodohnya. Dia doakan temannya. Alhamdulillah lamarannya diterima. Masya Allah. Dan sekarang sudah nikah, sudah punya anak satu. Dari markas yang kedua. Ya. Dia baru ngaku setelah nikah. Ustaz, betul Ustaz katanya. Gak tahu apa? Saya itu mendoakan Mas Fulan saat itu. Ternyata Allah kabulkan untuk saya. Jadi silahkan antum punya keinginan apa, ya. Salah satu caranya untuk dapat doa orang soleh dalam tanda petik orang ini adalah siapa? Malaikat. Adalah Anda doakan. Anda punya masalah yang ingin Anda selesaikan. Doakan teman Anda yang nasibnya sama, punya masalah. Anda pingin istri Anda jadi orang yang salihah, doakan teman Anda supaya istrinya jadi orang yang salihah. Demikian. Jadi enggak usah, aduh kalau istrinya jadi orang salihah, saya enggak. Kalau anak dia jadi hafid, nanti anak saya tidak, maksud saya harus doakan. Banyaklah doakan teman. Di antara doa yang sangat dianjurkan adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Al ahya minhum wal amwat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim doa dengan doa ini memintakan ampun bagi seorang muslim yang lainnya kecuali setiap muslim akan ditulis satu kebaikan bagi dia. Berapa muslim di dunia? Taruhlah 3 miliar. Kita doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita sudah dapat 3 miliar kebaikan. Setiap saat kita doakan, terutama setiap hari. Demikian juga doa untuk orang tua. Demikian juga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi jangan pelit-pelit kita mendoakan orang lain. Karena itu isinya adalah kebaikan. Iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Halaman 93. Kenapa? Saya doakan ya, Mas Indra.
Yang mau didoakan daftar Mas Indra. Tidak harus kita beritahukan nanti setelah mendoakan. Ini rahasia bainana wa bainallah. Ya, nah. Makna iman kepada kitab atau kitab itu apa? Kitab adalah kitab berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi lewat para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Diwahyukan kepada Nabi Musa, diwahyukan kepada Nabi Isa, diwahyukan kepada Nabi Dawud, diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu betul-betul kalamullah, kalamullah, firman-Nya Allah, bukan ciptaannya Allah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, Injil juga kalamullah, Taurat juga kalamullah. Kita beriman kepada semuanya itu. Bahwasanya itu adalah betul-betul diturunkan oleh Allah dan itu adalah kalamullah, ya. Dan kita beriman secara khusus kepada Al-Quran. Apa makna beriman kepada kitabullah? Iman kepada kitab Allah artinya meyakini, mengakui bahwa kitab-kitab tersebut adalah betul-betul firman Allah dan semua yang terkandung di dalamnya benar. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alaika wa rasul wa alladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga kepada kitabnya yang telah diturunkan kepada para rasul dan kitab yang telah diturunkan kepadamu. Ini menunjukkan perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Bagaimana cakupan supaya iman kita kepada kepada kitab itu benar? Caranya gimana? Ikuti poin-poin berikut ini. Yang pertama, meyakini secara rinci nama-nama kitab yang telah disebutkan oleh Allah dan meyakini secara global kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu banyak. Tapi yang disebutkan oleh Allah hanya berapa? Lebih. 6. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Terus Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Itu 6 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan namanya. Ada yang lain yang tidak disebutkan. Kok bisa Ustaz? Ya, karena jumlah Rasul banyak. Jumlah Nabi juga banyak. Lu kan bukannya cuma 25. 25 itu nanti yang disebutkan. Nanti kita akan bahas pada iman kepada para Rasul. Jadi jumlah kitab itu banyak, tapi yang disebutkan hanya ada 6. Ya, hanya 6 yang disebutkan namanya. Makanya dikatakan di sini dalam ayat tadi halaman 94 ya. Ayat surat An-Nisa ayat 136. Aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Al-Qur'an, wal kitab dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Kemudian kita yakin bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Injil kepada siapa? Nabi Isa. Zabur kepada siapa? Nabi Dawud. Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim dan Suhuf Musa kepada Nabi Musa. Jadi selain Taurat, maka Nabi Musa juga diturunkan suhuf. Dan Taurat ini satu-satunya kitab yang diturunkan secara tertulis. Dia firman Allah, tapi diturunkan dalam keadaan sudah apa? Tertulis. Beda dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, halaman 98. Meyakini bahwa seluruh kitab tersebut betul-betul diturunkan dari Allah dan firman-Nya. Ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran 2 sampai 4, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi,
yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa anzala Taurata wal Injil. Dan juga Allah menurunkan Taurat dan Injil. Pakai kata apa? Anzala. Anzala itu dari mana? Dari samping ke samping atau dari bawah ke atas? Menurunkan itu dari samping ke samping atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ayat ini menunjukkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya diturunkan dari Allah, diturunkan. Dan itu firman Allah, itu yang pertama, menunjukkan itu. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit, di atas sana. Allah di atas. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Di atas. Nggak usah bingung, loh itu kok di atas berarti Allah dibatasi oleh tempat. Siapa bilang dibatasi tempat? Di atasnya Allah beda dengan di atasnya kita. Allah di atas tidak terbatas oleh tempat. Seperti itulah yang tadi kita bahas pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki wajah. Nggak usah bingung, Allah memiliki wajah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di atas juga sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada sebagian orang mengatakan Allah itu tidak di atas, tapi Allah di mana-mana. Tidak layak kalau kita kan Allah itu tidak layak kalau kita mengatakan Allah itu di atas. Tapi ternyata dia kalau berdoa juga gini. Bahkan mungkin terkadang matanya gini dan dia sering berisyarat. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Kalau orang ditimpa musibah, sudahlah, kita serahkan pada yang di atas. Orang awam saja gitu. Orang yang mengaku talibul ilm mosok mengingkari Allah di atas. Aneh toh. Fitrahnya kemana? Hewan saja didapatkan oleh beberapa orang itu ketika ada masalah mereka begini. Memandangnya ke atas. Menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Anak kecil yang belum pernah belajar, belum pernah terkotori ilmu-ilmu filsafat dan yang lainnya, kalau ditanya, Allah di mana nak? Allah di mana? Dia akan nunjuk ke atas. Saya pernah lihat video orang idiot, Masya Allah. Dia itu ditanya di mana Allah? Di atas. Orang idiot, siapa yang ngajari coba? Fitrah. Fitrah itu menunjukkan, mengantar kepada kita bahwasanya Allah itu di atas. Orang kalau menyebut Allah itu langsung terbersih di dalam hatinya kemana? Ke atas. Ya Allah, itu langsung. Fitrah nggak bisa diingkari. Walaupun dengan teori macam-macam. Dengan perkataan yang berkata itu dai yang kesohor, ulama yang kesohor, tetap Allah itu di atas. Itu kesepakatan para sahabat sudah. Ijma' para sahabat, mereka diam nggak pernah membahas yang seperti itu. Allah di atas, Allah di atas, selesai sudah. Jadi begitu. Ya ini diantara dalil yang menunjukkan apa? Allah itu di atas. Kemudian kita lanjutkan masalah iman kepada kitab, cakupan iman kepada Alkitab, bahwa kitab-kitab yang diturunkan tadi, ya, kitab itu betul-betul diturunkan dari Allah. Tapi di antara kitab-kitab itu ada yang masih murni dan ada yang sudah apa? Ada tambahan dan pengurangan. Yang masih murni kitab apa? Al-Quran. Karena Allah langsung yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Sesuatu yang dijaga oleh Allah, pastikan keamanannya. Adapun kitab-kitab yang lain penjagaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Ya, kitab Taurat itu diserahkan kepada bimastuhfidhu min kitabillah. Dengan apa yang mereka dimintakan menjaga dari kitab-kitab Allah. Jadi penjagaannya diserahkan kepada manusia. Sementara Al-Quran Allah langsung yang menjaganya. Maka betapa banyak kisah-kisah penjagaan Al-Quran. Di antaranya adalah majelis seorang khalifah, dia biasa mengundang ahli-ahli di bidangnya masing-masing, ahli syair, ahli nahwu, ahli fikih, ahli akidah, diundang semuanya. Masing-masing mengungkapkan apa? Keahliannya. Yang nahwu bicara nahwu, yang fikih bicara fikih, sampai bicaralah seorang ahli syair
fasih sekali, bahasanya bagus. Sampai seorang khalifah ini tertegun dan terpukau dengan syairnya. Selesai majelis, yang lain bubar, dia disuruh berhenti. Disuruh tidak pulang dulu. Bicara Anda bagus sekali. Apa agama Anda? Saya bukan Islam, katanya. Ya sudah, masuk Islam supaya bisa memberikan manfaat kepada Islam. Oh tidak, saya tidak ingin masuk Islam, katanya. Saya tidak ingin masuk Islam. Kemudian sang khalifah tidak memaksa. Pergilah orang syair tadi. Beberapa saat kemudian kumpul lagi, menyampaikan keahlian mereka. Si syair yang dulu non-Islam, ya, itu menyampaikan pelajaran Islam dengan bahasa yang juga sangat memukau. Akhirnya dipanggil lagi. Kamu kok bicara tentang agama kami? Katanya. Kata dia, iya saya sudah masuk Islam, katanya. Kok bisa, katanya. Jadi ceritanya begini. Ceritanya panjang. Kalau diceritakan ya akan waktu yang cukup lama. Makanya nggak usah saja, Pak ya. Ceritanya, selepas dari majelisnya khalifah, dia penasaran. Sebetulnya agama yang paling benar itu mana? Dia cari cara ngujinya gimana ya? Sumbernya yang diuji. Maka dia ambil kitab Zabur. Dia penulis khat yang sangat indah. Tulisannya bagus sekali. Ditulislah Zabur itu dengan tulisan yang bagus, leks. Diterbitkan dengan tulisan yang leks. Dicetak beberapa tulisan dia, atau dia pergandakan. Kemudian dia pergi ke tempat ibadah mereka. Kemudian dia jual, laku, keras, laris, manis. Padahal apa? Di dalamnya sudah dirubah, dikurangi, ditambah. Tapi nggak ada yang protes. Laris, manis. Kata dia menyimpulkan, ini berarti bukan agama yang dijamin oleh Allah. Karena apa? Saya rubah, nggak ada yang tahu. Datang dia ke Taurat. Sama seperti itu, tulis laris manis. Datang dia ke Injil, ditulis dengan tulisan bagus, kemudian ditambahi, dikurangi, dihapus, dirubah. Datang dia ke kanisah, gereja, laris manis, gak ada yang protes. Giliran satu lagi nih, Al-Quran. Diambil Al-Quran, diambil beberapa bagian Al-Quran, ditulis dengan tulisan yang bagus sekali. Dikurangi sedikit, seret. Bukan satu Al-Quran, mungkin karena butuh waktu yang lama nulis Al-Quran. Kemudian dicetak, ditulis perbanyak dalam beberapa terbitan, kemudian duduk di masjid. Sebelum sholat, orang-orang pada lihat, Quran bagus tulisannya. Tulisan orang-orang dulu itu, antum tahu? Kadang nggak karu-karuan. Tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu jarang sekali orang yang bisa membacanya. Jarang sekali. Sampai mungkin mereka duduk berhari-hari, berminggu-minggu untuk membaca satu lembar dari tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ini tulisannya bagus, maka bagus, laris. Tapi begitu sholatnya bubar, orang-orang jamaah tadi nyari, mana ini tadi penjualnya, mana penjualnya. Maka kata si syair tadi, maka mereka pun menuju ke saya, langsung mukuli saya. Kapok saya. Tapi dari situ saya membuktikan ini agama yang benar. Karena saya rubah sedikit saja ketahuan. Saya beberapa kali pernah mendapatkan orang yang menemukan kesalahan Al-Quran, padahal baru kemarin beli, besoknya sudah datang untuk mengatakan ini Quran ada yang salah. Beberapa kali. Entah tulisannya atau terjemahannya. Bayangkan, terjemahan loh. Terjemahan itu kan jarang orang baca ya. Tapi ini Masya Allah, kemarin beli, besoknya dikembalikan, dia katakan ini terjemahannya ada yang salah. Apa salahnya? 180 derajat. Yang harusnya misalnya ya wahai orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ditulisnya sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kan 180 derajat. Itu ketahuan loh, padahal terjemahannya. Kalau kita mungkin, sebagian kita mungkin baca terjemahan Quran jarang sekali. Ini kok bisa ketemu?
Yang lebih mengherankan lagi adalah cerita Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, bapak dari Syekh Abdul Razak. Dia cerita salah seorang mahasiswa Madinah, Islamic University Madinah, melakukan perjalanan ke negeri barat Eropa dalam rangka dakwah atau apa. Ini mahasiswa ini hafid Quran, hafal Quran. Karena masalah kalau di bandara ada masalah apa namanya? Ya, bukan bagasi, imigrasi, visa dan yang lain. Maka dia akhirnya ditahan. Tahanan di bandara itu tahanan yang rame atau tahanan yang sepi kira-kira? Sepi, jarang dilalui orang. Ini orang ditahan karena masalah imigrasi. Diletakkan di ruang yang sempit. Di ruangan itu dia, karena seorang hafid, dia nemu Quran kecil. Karena dia seorang hafid, maka dia habiskan waktunya untuk baca Quran. Ternyata dia dapatkan di Quran itu banyak sekali kesalahan. Akhirnya dia kerjaannya apa? Coret, betulkan. Coret, betulkan. Subhanallah. Di ruang yang mungkin jarang dijamah orang. Tapi Allah kirim orang ini untuk masuk. Padahal nanti mungkin Quran itu juga tidak dibaca yang lain lagi. Karena jarangnya orang yang masuk. Apa tujuan Allah seperti itu? Wallahu ta'ala a'lam bishawab, menjaga keutuhan Al-Quran. Sampai kayak gitu. Luar biasa. Ya, penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Maka di antara keyakinan kita kepada Al-Quran, Alkitab adalah kita meyakini bahwasanya Al-Quran tidak dirubah, tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya, di antara cakupan beriman kepada Al-Quran halaman 102, meyakini bahwa seluruh kitab tersebut mengajarkan tauhid. Ya, seluruh kitab itu mengajarkan tauhid, entah itu Zabur, entah itu Taurat, entah itu Injil, enggak ada yang mengajarkan Trinitas. Enggak ada. Enggak ada yang mengajarkan menyembah Nabi Isa, enggak ada. Enggak ada yang mengajarkan menyembah Uzair, enggak ada. Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anaknya Allah, orang-orang Yahudi. Wa qalatil Yahudi Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan apa? Isa adalah anaknya Allah. Kalau kita mengatakan mereka itu mengada-ada. Karena kitab mereka tidak mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, Isa itu adalah anak Allah. Mereka mengatakan Uzair adalah hamba Allah dan Isa adalah hamba Allah. Makanya Rasulullah SAW tegas mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, dan Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, wal jannata haqqun, dan yakin surga itu benar dan neraka itu benar, adkhalahullahul jannata, Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Karena kita sebagai seorang mukmin di akhir zaman, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi kita dalam surat Al-An'am ayat 155, halaman 104. Wa dza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah. Ini ikutilah Al-Quran, bukan yang lainnya. Dan Rasul SAW marah ketika umatnya menyibukkan diri dengan mempelajari kebaikan dari kitab-kitab yang lain. Sebagaimana marahnya Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab ketika membawa lembaran-lembaran apa? Taurat. Dia ingin mempelajari, mengambil hikmah-hikmahnya. Marah dalam halaman 106. Ya, halaman 106, pada suatu hari Umar bin Khattab datang menghadap Nabi Muhammad SAW membawa kitab yang didapatkan dari sebagian ahlul kitab, lalu beliau membacakannya di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi pun marah seraya bersabda, apakah gara-gara ini kalian bimbang wahai Ibnul Khattab? Atau gara-gara ini kalian akan bimbang wahai putra Ibnul Khattab, wahai putra Al-Khattab? Demi Allah,
aku telah membawa Al-Quran yang terang dan murni. Bisa jadi kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, lalu mereka memberitahukan kepada kalian yang benar, dan kalian tidak mempercayai, dan seterusnya. Maka bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab yang ini? Kita percaya itu adalah kitab-kitab Allah, diturunkan oleh Allah, tapi kita yakin bahwasanya di dalam kitab-kitab yang ada sekarang ini, kecuali Al-Quran, sudah banyak penambahan dan pengurangan. Jadi kita tidak bisa benarkan 100% apa yang ada di tangan-tangan mereka sekarang ini, tidak bisa kita dustakan. Karena asalnya mereka adalah kitab-kitab itu adalah kitab Allah. Tapi kalau kita benarkan 100% apa yang ada di tangan mereka, tidak bisa. Karena sudah banyak penambahan dan pengurangan. Adapun Al-Quran, cari di seluruh penjuru dunia, enggak berbeda. Satu huruf pun. Kalaupun berbeda, paling dalam masalah titik, ya, itu qiraah, namanya qiraah sab'ah. Itu yang membedakannya. Ya, dan semuanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah iman kepada kitab. Yang pertama, menyadari besarnya perhatian Allah kepada manusia dan mensyukurinya. Kitab Al-Qur'an adalah petunjuk. Kita tidak tahu babi itu haram kecuali dari Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kalau khamr itu haram, bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Jadi kita bersyukur sekali mendapatkan Al-Quran. Apalagi kemarin kita telah bahas dalam surat Yunus ayat 50 berapa? 8 mengatakan bahwasanya, yang dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu perkara yang kita harus sangat bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan iman dan Al-Quran, maka hendaklah kita bergembira. Karena dua hal itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Nah, kemudian yang kedua diantara iman kepada kitab buahnya adalah mengetahui betapa bijaksananya Allah. Hukum-hukumnya sempurna, bijaksana. Kenapa rajam ditetapkan bagi orang pezina yang muhsan, yang sudah memiliki apa? Istri. Ya, pil and will, pria idaman lain sama apa? Wanita idaman lain. Mencurigakan, maka pulang kerja HP-nya dibuka. Nah, ini ya. Udah. Ada guruan. Ya, pertanyaan, "Syekh, istri saya itu kalau tidur ya mengeluarkan cahaya wajahnya." Kata syekhnya, "Ketahuilah istrimu itu sedang ngecek HP-mu." Jadi di dalam selimut begini, lampu dimatikan, pas terbangun suaminya kok wajah istrinya bercahaya. Ketahuilah dia itu sedang ngecek HP-mu. Kita ini sebagai suami istri harus memberikan nilai saling percaya. Jangan sampai kita berkhianat. Kita dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan istri. Maka kita pun harus memberikan kepercayaan. Jadi timbulkan dia itu percaya kepada kita. Jangan sampai mencurigakan. Mencurigakan contohnya bagaimana? HP kok digoneng kamar mandi, ki njuk ngopo itu. Itu mencurigakan. HP kok nggak boleh dipegang istri, itu mencurigakan itu. Begitu, "Mas, pinjam HP-nya." Sebentar. Kok bingung sekali. Sebentar. Dicek dulu. Kok lama banget, Mas? Sebentar aja toh, sebentar. Mau tahu aja. Ini udah mencurigakan. Ya. Atau mungkin dikasih PIN. Nah. Men ra dibongkar karo bojone. "Mas, PIN-nya apa? Enggak boleh, rahasia." Lah ngapa? Ini laporan kantor. Laporan karo sapa? Yo karo teman sekantor. Teman sekantor? Saya pernah lihat uploadan Mas, foto teman sekantornya Mas itu kok. Hati-hati. Ya. Kalau memang ingin nikah lagi, mbok nikah lagi. Doakan temannya. Ada seorang teman saya, Masya Allah.
Ada seorang teman saya itu Masya Allah. Dia kalau safar itu HP-nya ditinggal. Letak, diserahkan ke istrinya. Dan istrinya nyerahkan HP dia ke suaminya. Masya Allah. Tukeran. Kenapa? Safar itu tempatnya pertemuan di udara dengan wanita pilihan lain. Saya pernah duduk satu bis, satu jejer, ada yang telepon. Nanti kalau saya sudah sampai anu ya, tolong jangan ngubungi saya. Laki-laki. Nanti kalau saya sudah sampai rumah saya, ini saya mau pulang ke rumah istri. Kalau sudah sampai saya sudah sampai rumah, tolong kamu jangan ngubungi saya ya. Apa coba? Wanita, karena dia ngobrolnya sama wanita. Mbok yo nek pingin nikahi nikahono. Enggak haram kok. Kalau mau dinikahi nikahi saja. 4 boleh kok antum. Ya. Jadi jaga. Ini menjaga amanah, ya, menjaga amanah. Jadi Allah itu bijaksana. Hukumnya luar biasa. Ya. Rajam orang yang berzina sudah punya suami, sudah punya istri dihukum apa? Rajam. Bijaksana. Zina itu awalnya ya gara-gara medsos biasanya. Buka FB ketemu, loh, ini kira Susanti temanku dulu. Nama saya Susanto, mungkin saya punya teman Susanti, mungkin gitu. Ceklik, iya katanya. Ternyata statusnya sedang menunggu sebuah penungguan yang tak kunjung henti. 2 buah hatiku yang tidak berbapa lagi. Wah. Tanya gimana? Ya, kalau nikahnya halal, prosesnya pun harus dengan cara yang halal. Yang lebih aneh, umurnya wis podo-podo 50 tahun. Wis duwe putu. Ingatnya masa-masa di itu, padahal sudah 50 tahun. Masya Allah. Tapi subhanallah memang begitu. Saya pernah punya ibu saya pernah. Ya pernah lah manusia. Ibu saya itu pernah dijatuh hati oleh seseorang. Udah tua ibu, jalannya saat itu sudah sulit. Kemudian datang orang ini sama-sama udah tua. Itu deket-deket ke ibu, ngobrol halus banget. Sampai itu ibu-ibu geli rasanya apa? Ini orang udah tua kok deket-deket. Mungkin bayangannya, pikirannya ibu, dia masih muda, ibu saya juga masih muda. Puber. Jadi nggak tahu, kita kalau lihat orang seumur, perasaan ajek aja kan? Ajek. Itu mungkin yang dialami oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Makanya selera mereka ajek. Usianya 60 ya seleranya ke 60. Kalau saya terus terang seleranya lagi turun. Menurut saya masih alhamdulillah mencintai istri saya, tapi selera saya lagi turun. Artinya kalau nyari lagi jangan yang seusia, lagi turun. Ini rahasia, nanti diedit itu ya, seret. Jadi kita lanjutkan. Rajam. Kenapa kok orang yang berzina dirajam seluruh tubuhnya? Bijaksana Allah. Karena dia merasakan kenikmatan yang haram di sekujur tubuhnya. Maka dia berhak untuk mendapatkan siksa di sekujur tubuhnya. Orang yang membunuh sengaja, nggak ada alasan yang jelas, potong. Kenapa? Luar biasa. Innalakum fil qisasi hayat. Sesungguhnya di dalam qisas ada kehidupan. Lu wong dibunuh kok malah apa? Hidup. Iya. Penjahat yang punya niat untuk membunuh manusia yang lainnya, lihat kepala dipenggal. Waduh, kalau saya ketangkep nasib saya kayak gitu. Nggak jadi membunuh. Calon-calon korban, begitu sang calon yang membunuh dia nggak jadi bunuh, selamat. Hidup.
calon pembunuhnya nggak jadi dikisos karena takut, calon korbannya nggak jadi dibunuh karena penjahatnya sudah takut. Lihat jelas, saya pernah lihat langsung. Ya, rajam. Apa namanya? Bukan rajam, penggal. Itu orang semuanya bertakbir melihatnya. Allahu Akbar. Teman saya melihat itu, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, langsung lemes. Beberapa hari nggak doyan makan. Itu efeknya luar biasa. Penggal itu. Di tempat umum justru memang ditambahkan di dekat Masjid Nabawi. Hari Jumat biasanya pelaksanaan diumumkan di radio bahwasanya hari ini akan dilakukan qisas, dan itu jarang-jarang sekali kejadian seperti itu. Alhamdulillah di Saudi jarang sekali seperti itu. Ketika alhamdulillah saat itu pas dengar, alhamdulillah dalam arti bukan bersyukur ada orang dia apa? Qisas, tapi ini sebuah kejadian yang mungkin tidak didapatkan oleh semua orang. Langsung saya pokoknya pendelengi terus, tak pendelengi terus. Sementara teman saya kadang tengok begitu lima terus astagfirullah, astagfirullah. Lemes. Ya. Luar biasa. Efeknya di hati itu Masya Allah. Itulah bijaksana hukumnya Allah. Al-Quran isinya hukum-hukum Allah yang isinya bijaksana semuanya. Taib, iman kepada para Rasul. Tinggal 5 menit. Atau kita bablas saja ya. Nanti istirahatnya dari jam dari 9 kurang seperempat, 10 kurang seperempat sampai jam 10. Tidak apa-apa toh, dibalik kan bisa kan? Iya, begitu aja ya. Baik, nanti insya Allah sesi kedua jam 10 gitu ya, Mas Andi. Jam 10 nanti kita lanjutkan sisanya insya Allah. Ya. Tapi ingat bahwasanya ini hanya sekedar apa? Muqaddimah. Tetap belajar. Terutama yang belum pernah belajar, belajarlah, semangat. Nggo ngapa maning istilahnya orang itu. Buat apa lagi hidup kita ini kalau bukan belajar kemudian ibadah, praktek apa yang telah kita pelajari. Wong tugas kita di sini itu adalah untuk tugas kita di dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, dan kita nggak mungkin beribadah kecuali dengan belajar, nggak mungkin. Ya. Nah, iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul rukun keempat. Dia diletakkan setelah iman kepada kutub. Karena memang urutannya begitu tuh catatan kakinya. Jadi Allah menurunkan kitab itu lewat malaikat. Membawa kitab kemudian diberikan kepada para rasul. Jadi untuk mempermudah urutan begitu. Allah utus malaikat membawa kitab kepada para rasul. Itu urutannya. Siapa yang mengingkari rukun iman ini, maka keabsahan imannya batal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, apa ada orang yang mengingkari Rasul? Oh ada. Mereka orang-orang Qur'aniyun yang mencukupkan diri dengan Quran. Apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak perlu, pokoknya Quran. Itu termasuk mengingkari. Mengingkari Rasul, karena tugas Rasul salah satu cara imannya adalah beriman kepada apa yang dibawa oleh para Rasulullah. Utusan-utusan Allah. Jadi kalau mengingkari yang dibawa berarti dia mengingkari yang membawa. Kalau mengingkari yang membawa berarti mengingkari yang mengutus. Ngeri. Ya. Nah, kemudian cakupan definisi Rasul. Halaman 115. Ada Nabi, ada Rasul. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi Nabi dan Rasul. Pendapat yang pertama mengatakan, ada berapa? 3. Kalau saya sebutkan ada 3. Kalau di situ tidak ada. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi adalah seorang laki-laki diutus oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini yang dulu sejak SD kita dengar. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini pendapat yang pertama. Sudah ma'ruf insyaallah ya. Kecuali yang ngantuk belum ma'ruf ya kan? Saya ulangi. Ya.
Ya kan? Yang ngantuk apakah ya diulangi? Seorang nabi itu adalah seorang laki-laki dapat wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua cermati, tolong. Nabi adalah seorang laki-laki yang diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Nabi adalah apa? Seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Bisa difahami? Berarti dia tidak dapat risalah baru. Enggak ada ajaran baru. Dia hanya mengikuti Rasul sebelumnya. Dia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ajaran. Sedangkan Rasul adalah laki-laki diberi wahyu dengan risalah baru. Risalahnya baru. Ajarannya berbeda dengan ajaran Rasul sebelumnya. Bisa ditangkap? Nah. Jadi kalau Nabi risalahnya tidak baru, hanya melanjutkan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul risalahnya baru, berbeda dengan Rasul sebelumnya. Yang ketiga, saya baru dapat pendapat ini, belum lama. Alhamdulillah. Nabi itu diutus kepada orang yang laki-laki, diberi wahyu, diberi ajaran baru, tapi diutus kepada orang-orang yang tidak mengingkari. Nabi adalah apa tadi? Laki-laki, diberi wahyu, diberi ajaran baru, tapi kepada siapa diutus? Kepada orang-orang yang tidak mengingkari, yakni kepada para pengikut Rasul sebelumnya yang sudah taat, dapat ajaran baru, dapat ibadah baru, zikir baru. Ini Nabi. Sedangkan Rasul diutus kepada semuanya, yang mengingkari dan yang tidak mengingkari. Jadi sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan, cuma yang Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang sudah beriman, tambahan amal, ya. Sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruhnya, baik yang beriman atau yang mengingkari. Bisa ditangkap perbedaan ini? Sekilas ya, nanti mudah-mudahan bisa diulangi lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Antum mau kuatkan yang mana, monggo. Ya, kalau saya cenderung yang kedua. Ya, cenderung yang kedua, wallahu ta'ala alam. Jumlah nabi berapa? 124. Jumlah nabi adalah berapa? 124. Tambah belakangnya 1000. Jumlah nabi seluruhnya berapa? 124.000. Banyak atau tidak? Yang kita tahu berapa? 25. Di antara 124.000 itu ada para rasul. Karena tidak setiap nabi adalah apa? Rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Berapa jumlah rasulnya? 315. Dari 124.000, 315 adalah apa? Rasul. Di antaranya adalah 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka laki-laki ya. Ya, sepakat ulama bahwasanya namanya nabi itu adalah apa? Laki-laki. Makanya di dalam surat Yusuf ini ayat 109, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Rijalan. Ya. Jadi namanya utusan Allah itu adalah laki-laki. Nuhi ilaihim min ahlil qura. Baik. Kita lanjutkan. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Sedangkan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna iman kepada para rasul.
118. Meyakini dan mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia para nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran, dan mereka telah menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang ketinggalan amanahnya. Semuanya ditunaikan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Ya. Ini silakan dalil-dalilnya nanti dibaca, ya, dibaca. Cakupan iman kepada para rasul, halaman 121. Apa saja cakupan iman kepada para rasul supaya keimanan kita kepada mereka sempurna? Yang pertama, meyakini secara rinci nama-nama nabi, rasul yang telah disebutkan. Ada berapa? 25. Dan meyakini secara global yang tidak disebutkan namanya. Berapa jumlahnya tadi? 124.000. Lihat silahkan di dalam surat Al-An'am ayat 83-86. Di situ disebutkan 18 orang nabi. Ya, 18 orang nabi. Sisanya yang 7 disebutkan di dalam ayat-ayat yang berbeda-beda. Ada surat Ali Imran, kemudian surat Al-Anbiya, kemudian surat Al-A'raf, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga dalam Nabi Muhammad SAW khusus di dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi simahum fi wujuhim min athari as-sujud, dan seterusnya. Yang kedua, meyakini bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah dan menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Dalilnya apa? An-Nahl ayat 16, ayat halaman 124. Walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus. Berarti Allah telah mengutus. Betul-betul para rasul itu adalah utusan Allah. Kemudian ayat ini pula bisa disimpulkan bahwa seluruh ajaran rasul itu sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus pada setiap umat rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah ijtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Sama, materi dakwah mereka sama, tauhid. Makanya kalau kita mengingkari salah satu dari mereka, sama saja mendustakan seluruh rasul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman selanjutnya, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Kaumnya Nuh itu hidupnya kapan? Zamannya Nabi Nuh. Berapa rasul yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh? 1 rasul. Siapa? Nabi Nuh saja. Tapi mereka mendustakan Nuh alaihi salatu wassalam. Suruh beriman, meninggalkan Waddan, wa Suwa'an, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasr, enggak mau. Malah ngeyel. Wis pokoknya la tadaruna Waddan, wa la Suwa'an, wa la Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Enggak boleh kita ini. Karena ini adalah termasuk kebiasaan nenek moyang kita. Jangan ditinggalkan. Ya. Maka mereka tidak mau meninggalkan. Mereka mendustakan Nuh. Dikatakan oleh Allah kaumnya Nuh yang mendustakan Nabi Nuh berarti telah mendustakan seluruh para rasul, termasuk mendustakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena ajaran para rasul sama. Loh Ustaz, berarti bagaimana nasibnya orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan ada kan? Yang mereka menerima kitab sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada nabi sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa. Apa ajaran Nabi Isa? Di antara ajaran Nabi Isa adalah menyampaikan berita gembira tentang datangnya Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Tapi ternyata mereka mendustakan berita ini. Mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keimanan mereka kepada Nabi Isa perlu dipertanyakan atau tidak perlu?
Tidak perlu dipertanyakan lagi. Berarti mereka kafir kepada Nabi Isa. Karena dia kafir kepada Nabi Muhammad, otomatis kafir kepada Nabi Isa. Berat sekali. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa sama, yaitu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Makanya Rasul SAW mengatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allat, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Bapak mereka satu, ibunya apa? Banyak. Inti ajarannya tauhid sama satu. Tapi syariatnya berbeda-beda. Dulu yang namanya berkorban, tanda korban itu diterima, datang apa? Api mengambil korbannya. Kalau sekarang korban bisa dimakan. Ghanimah. Dulu nggak boleh. Rampasan perang, kumpulkan, nanti datang api dari langit, kemudian apa? Membakar ghanimah tersebut. Sekarang di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghanimah halal. Bahkan termasuk sehalal-halalnya apa? Pencaharian. Yani nafkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya nafkahnya adalah dari ghanimah. Para sahabat juga demikian. Tapi ada seorang yang kemarin kita katakan berasal dari kelompok yang suka mengkafir-kafirkan saudaranya sama muslim. Dia menghalalkan harta sesama muslim karena menganggap itu ghanimah. Asal rakonangan. Asal tidak apa? Ketahuan. Kalau ketahuan yang disalahkan, ya salahnya kamu ketahuan. Jadi kalau nggak ketahuan enggak apa-apa. Kenapa itu hartanya orang kufar? Menurut anggapan mereka. Ini jangan heran kalau berteman dengan orang-orang seperti itu, Anda nggak aman. Anda nggak aman. Mati juga pulang paling cuma pura-pura apa? Anda pura-pura disolatkan. Anda sholat sama dia, dia cuma niatnya sholat sendirian. Nggak aman. Apa yang dia perbuat beda dengan isi hatinya. Wong prinsipnya itu barongan-barongan mundur, kebu-kebu maju. Kalau ketemu orang pinter, takiyahnya keluar. Tapi kalau ketemu orang bodoh, maju. Itu namanya begitu. Kebu-kebu maju, barongan-barongan apa? Mundur. Ini kalau antum ketemu orang-orang seperti itu, berlagak pinter saja. Artinya jangan berlagak pinter. Tunjukkan bahwasanya antum tahu ini aliran sesat. Baca buku-buku yang itu sudah difatwakan sesat tuh ya. Aliran-aliran yang semacam itu oleh MUI. Ya, ciri-ciri aliran sesat disebutkan oleh MUI. 6. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa mereka betul-betul diutus, sudah ya. Nah, yang ketiga, meyakini bahwasanya mereka jujur dalam menyampaikan wahyu dan apa yang disampaikan telah mereka sampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan, ya. Tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya Nabi itu sifatnya amanah, menyampaikan risalah dan tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari kalangan manusia dari mereka, termasuk wali. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya seorang wali itu terkadang melebihi kemuliaan Nabi. Di antaranya yang diwali-walikan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu didudukkan melebihi posisi para nabi di atas. Sampai mereka kisah-kisah bertebaran di kalangan mereka bahwa ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu bancian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bancian, tahu bancian? Menjadikan Syekh Abdul Qadir itu tanjakan. Jadi sudah ada Syekh Abdul Qadir pas Isra Mi'rajnya Nabi. Menurut kisah-kisah itu. Ya, lebih ngeri lagi adalah kisahnya Syekh Abdul Qadir yang katanya ngejar-kejaran sama malakul maut.
Seorang anak muda dicabut nyawanya, kemudian ibunya ngadu, akhirnya terbang Syekh Abdul Qadir. Rebutan dengan malakul maut, dipukul malakul mautnya, benjut, jarem, ireng, tembem, datang kepada Allah malakul maut. Ini ceritanya mereka. Kemudian mengadu, kenapa kamu wahai malakul maut? Saya ini barusan berkelahi dengan Syekh Abdul Qadir. Begitu dikatakan, jawabnya, salahnya sendiri kamu berurusan dengan dia. Siapa suruh? Allahu Akbar. Ini penghinaan kepada malaikat, penghinaan kepada Allah. Kisah-kisah semacam itu adalah kisah-kisah yang jelas ngawur. Ya, apalagi kisah keluruknya tulang-tulang ayam. Apalagi itu ya, sembuhlah, pokoknya banyak kisah-kisah gitu. Ya, jadi mereka itu jauh lebih utama daripada manusia manapun. Bahkan dikatakan di sini dalam halaman 131 Al-Imam At-Tahawi mengatakan, kita Ahlus Sunnah tidak menganggap bahwa wali lebih mulia dari Nabi. Ini akidah siapa? Ahlus Sunnah. Bahkan kita mengatakan satu Nabi lebih mulia dari seluruh wali. Satu Nabi lebih mulia dari seluruh wali. Kemudian yang kelima, cakupan. Kemudian sebelum kelima, di situ dibahas juga bahwa Nabi itu pun kemuliaannya bertingkat-tingkat. Ada namanya Nabi yang ulul azmi. Siapa saja? Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kita mengajarkan atau mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang harus kita ikuti. Wallahu taala alam. Di sana kemudian ada beberapa faedah keimanan kepada para rasul, ya. Di antaranya adalah menyadari betapa rahmat dan perhatian Allah, sebagaimana Allah mengutus malaikat, mengirim kita, menurunkan Alkitab. Demikian juga ketika mengutus para rasul, itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya, dan kita wajib untuk mensyukuri nikmat ini. Kata penulisnya Ustaz Abdullah di halaman 136, ya, kita akan merasakan betapa besarnya nikmat ini bila kita mau sedikit nengok ke samping kanan kiri kita, yakni di masyarakat, di mana masih banyak orang yang jauh dari tuntunan para nabi dan rasul. Maka bersyukurlah. Bisa sholat dengan baik, bersyukur. Bisa wudhu dengan baik, bersyukur. Bisa puasa dengan baik, bisa bermuamalah dengan baik, bisa beribadah dengan baik, bersyukur. Yang ketiga, mencintai para nabi, ya, dan rasul alaihi mussalatu wassalam, karena mereka adalah manusia yang paling mulia dan mereka adalah para kekasih Allah, dan kita kelak akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Innamal mar'u ma'a man ahab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita jeda dulu sekitar 1/4 jam insyaallah atau kurang, ya. Kemudian kita lanjutkan pada sesi yang terakhir nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.